Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahya Mahfuza, NIM 2021 030010, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview sebuah buku yang berjudul Filsafat Pendidikan Islam, yang ditulis oleh Dr. Andes Toto Suharto MAG, tahun terbit 2014, dan diterbitkan oleh Arus Media. Selanjutnya yaitu subjudulnya Filsafat Pendidikan Islam tentang wacana Islam kontemporer yang meliputi masalah modernisasi pendidikan Islam dan demokratisasi pendidikan dan pendidikan berbasis masyarakat. Selanjutnya masalah modernisasi pendidikan Islam. Masalah di sini seiring terjadi semacam pertarungan teologis antara keharusan memegang doktrin yang bersifat normatif dengan keinginan memberikan pemaknaan baru terhadap doktrin tersebut agar tampak historisnya. Kemudian, apa sih pengertian modernisasi? Terma atau modernisasi merupakan alih bahasa dari istilah tajdid. Ketiga istilah ini, pembaharuan, tajdid, dan modernisasi, sering dipahami berlainan, sehingga tidak jarang menimbulkan polemik tak berujung di kalangan kaum muslim sendiri. Adapun menurut para ilmuwan dan cendekiawan, yang pertama ada Az-Zumardi Azra. Misalnya, berpendapat bahwa modernisasi atau pembaruan merupakan upaya untuk mengaktualisasikan ajaran Islam, agar sesuai dengan perkembangan sosial yang terjadi. Yang kedua ada Harun Nasution, berpendapat bahwa pembaharuan mengandung arti pikiran, aliran, gerakan, dan usaha untuk mengubah paham adat istiadat, institusi lama, dan sebagainya untuk disesuaikan dengan suasana baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi modern. Selanjutnya yang ketiga ada Faisal Ismail, menyebutkan bahwa modernisasi mempunyai arti usaha secara sadar yang dilakukan oleh suatu bangsa untuk menyesuaikan diri dengan konstelasi dunia pada suatu kurun tertentu di mana bangsa itu hidup. Yang terakhir ada Nurholis Madid, menyatakan bahwa modernisasi merupakan proses perombakan pola pikir dan tata kerjasama yang tidak rasional dan menggantikannya dengan pola pikir dan tata cara kerja baru yang rasional. Selanjutnya, modernisasi menurut Islam. Pembaharuan dalam Islam sesungguhnya memiliki landasan normatif teologis yang berasal dari sumber-sumber ajaran Islam itu sendiri. Ada banyak nas baik yang berasal dari Al-Quran maupun As-Sunnah yang menganjurkan agar kaum muslimin melakukan pembaharuan. Di dalam surat Ar-Rod, Juz 13 ayat 11, misalnya, disebutkan bahwa Allah senantiasa tidak akan mengubah kondisi suatu kaum, sehingga kaum itu sendiri yang mengubahnya. Selanjutnya, modernisasi pendidikan dalam Islam. Pada aspek cita-cita dimulai dari kerajaan Turki Utsmani, yang munculnya cita-cita kekalahan mereka dalam berbagai perang melawan Eropa. Beliau kemudian meneliti dan menyelidiki keunggulan yang dimiliki Barat. Sultan Ahmad mengirim 2 duta ke Eropa, menunjukkan bahwa Eropa telah terjadi perubahan secara besar-besaran dalam pandangan ilmu pengetahuan teknologi. Dengan berlandaskan cita didirikan sekolah teknik militer. Demikianlah modernisasi pendidikan Islam dari segi filsafat, dengan penekanan pada aspek cita-cita dan lembaga telah dilakukan kaum muslim. Pembaharuan kedua, aspek ini senantiasa tidak dapat dipisahkan, keduanya berjalan secara terpadu dan beriringan. Manakala muncul sebuah cita-cita atau pemikiran untuk memperbarui sistem pendidikan Islam, pembaharuan dalam bentuk cita-cita atau pemikiran ini akan diteruskan dalam bentuk pembaharuan kelembagaan. Sebuah cita-cita, apapun bentuknya, sudah seharusnya diaplikasikan dan diimplementasikan dalam sebuah lembaga yang diorganisasi dengan baik, agar cita-cita itu tidak menjadi imajinasi belaka. Selanjutnya, demokratisasi pendidikan dan pendidikan berbasis masyarakat. Demokrasi pendidikan dan pendidikan bermasyarakat dalam bidang pendidikan merupakan suatu keharusan agar dapat dilakukan dalam 3 aspek pendidikan, yaitu regulator,
profesionalitas, dan manajemen. Yang pertama, aspek regulator. Aspek regulator berkaitan dengan perumusan tujuan, penerapan kurikulum berbasis kompetensi, pergeseran paradigma guru, dan pelaksanaan evaluasi dengan esai dan portofolio. Yang kedua ada aspek profesionalitas. Aspek profesionalitas ditunjukkan untuk hak-hak mengembangkan dan wewenang kepada guru dalam tugas kependidikannya. Yang terakhir aspek manajemen. Aspek manajemen ditunjukkan untuk mengubah pusat-pusat pengambilan dan kendali pendidikan. Reformasi ini didukung dengan dua cara. Aspek manajemen yang pertama, demokrasi dan pendidikan. Demokrasi penerapan konsep pendidikan beban masyarakat dalam proses pendidikan nasional. Pendidikan demokrasi berkaitan dengan bagaimana proses pendidikan di dalam tingkat lokal. Yang kedua, dengan perspektif itu, Surakmat selanjutnya menegaskan bahwa yang dimaksud pendidikan berbasis masyarakat adalah pendidikan yang dengan sadar menjadikan masyarakat sebagai permainan dasar perkembangan konsep. Pendidikan berbasis masyarakat merupakan usaha peningkatan rasa kesadaran, kepedulian, kepemilikan, keterlibatan, dan tanggung jawab masyarakat. Demokratisasi artinya proses menuju demokrasi. Dalam konteks ini, pendidikan merupakan sarana paling strategis bagi penciptaan demokratis. Dalam pandangan Asumardi, cara paling strategis untuk mengalami demokrasi adalah melalui apa yang disebut sebagai pendidikan. Pendidikan demokrasi dapat dipahami sebagai sosialisasi, diseminasi, dan akuntansi konsep sistem nilai budaya dan praktik demokrasi melalui pendidikan. Demokrasi pendidikan lebih bersifat politis, menyangkut kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan di tingkat nasional. Apabila demokrasi mulai diterapkan dalam pendidikan, tidak akan menjadi alat penguasa rakyat. Masyarakat diberikan haknya secara penuh untuk ikut menentukan kebijakan merdeka nasional. Jadi, pendidikan demokrasi berkaitan dengan bagaimana proses pendidikan itu dilaksanakan di nasional. Pendidikan demokrasi, proses pembelajaran di kelas, dapat diarahkan pada pembaharuan dan norma keadaban. Peserta bukan saja memahami demokrasi, melainkan pulang jalan latihan seperti berdebat, menghargai pandangan, dan harga diri orang lain, serta mematuhi aturan hukum yang disaksikan dalam setting diskusi. Orden J. Smoker mencoba mendekati pendidikan dengan perspektif yang mendefinisikan sebagai suatu kumpulan populasi tinggal pada suatu wilayah yang berdekatan, terintegrasi melalui pengalaman umum, memiliki sejumlah institusi pelayanan dasar, menyadari akan satu lokalnya dan mampu bertindak dalam kapasitasnya sebagai suatu kooperasi. Kesimpulannya yaitu bahwa pendidikan berbasis masyarakat merupakan pendidikan yang sebagian besar keputusan kependidikannya ditentukan oleh masyarakat, mulai dari masalah input, proses, dan output pendidikan, hingga masalah pendanaan. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.